Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat bab 2 skripsi. Mulai dari bagaimana caranya membuat landasan teori, bagaimana caranya membuat kerangka teori, dan juga bagaimana caranya membuat kerangka konsep. Bersama aku, Muhammad Atta Hakim di Lab Hatta. Di bab 2 ini kita akan membahas mengenai variabel-variabel penelitian kita dan juga subjek penelitian kita secara mendetail. Supaya lebih mudah, untuk strukturnya kita akan menggunakan AI. Langkah pertama sebelum kita membuat bab 2 itu membuat struktur dari bab 2. Kita harus tahu nih di bab 2 ini kita mau nulis apa, nanti sumbernya dari mana, dan cakupannya apa aja yang akan kita tulis. Nah, untuk memudahkan proses itu kita minta bantuan AI. Nah, ini promnya. Kita minta buatkan outline untuk bab 2-nya, formatnya subjudul, detail yang akan dibahas, sumber-sumber jurnal atau buku yang relevan, link artikel ilmiah spesifik berdasarkan subjudul yang dibahas. Nah, kita kasih contohnya nih. Misalkan di tipe 2, kita buat subnya mengenai definisi, patofisiologi, faktor risiko, dan seterusnya. Jangan lupa masukin juga judul skripsinya, supaya semua variabel itu bakal kebahas di dalam struktur yang dibuat oleh AI-nya. Oke, ini udah mulai terlihat ya. Oke. Nah, sambil kita pastikan nih apakah yang ditaruh ini linknya asli apa palsu. Ini palsu nih teman-teman. Ya, kita mintakan link yang benar. Carikan link yang benar. Oke, ini dia udah coba carikan link yang benar. Oke teman-teman, ini hasilnya sudah. Nah, kita perlu cari tahu nih teman-teman, apakah semua variabel-variabel dalam penelitian kita sudah masuk ke dalam sini atau belum. Kalau belum, teman-teman bisa revisi, teman-teman bisa tambahkan. Oke, selanjutnya ketika teman-teman sudah punya strukturnya, sudah tahu apa yang akan dibahas, sumbernya dari mana, nanti teman-teman bisa langsung kerjakan aja. Oke, setelah teman-teman dapat struktur dari bab 2 yang akan teman-teman kerjakan, selanjutnya gampang. Teman-teman tinggal cari penelitian-penelitian yang berkaitan dan juga teman-teman tinggal tulis full text-nya. Caranya gimana? Caranya udah aku jelasin di video sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas tentang kerangka teori. Teman-teman sebelumnya udah bikin tinjauan pustaka atau landasan teori. Sekarang yang kita akan bikin adalah kerangka teori. Nah, untuk kerangka teori bikinnya sangat mudah. Ketika teman-teman sudah punya tinjauan pustaka, yang teman-teman harus lakukan hanya satu, merubah tinjauan pustaka itu yang tadinya bentuknya paragraf ke dalam suatu bentuk bagan. Di kerangka teori ini, teman-teman wajib harus bisa menjelaskan bagaimana variabel independen teman-teman berpengaruh terhadap variabel dependen teman-teman. Nah, itu inti dari pembuatan kerangka teori. Gimana caranya? Kalau aku, caranya yang paling mudah adalah kita bahas dari atas dulu. Jadi bagiannya dari atas ke bawah alurnya. Yang paling atas kita bahas mengenai subjek penelitiannya, yaitu tentang lansia. Kalau aku, pendekatannya dari subjek ini bisa terjadi perubahan. Bisa terjadi perubahan fisiologis tubuhnya. Habis itu bisa punya faktor resiko lain ya, ada hipertensi, obesitas, dislipidemia, komorbid lain. Dan juga yang kita highlight di sini adalah aktivitas fisiknya yang pasti menurun. Nah, lalu coba teman-teman cari alasan-alasannya dari tinjauan pustaka yang teman-teman udah bikin. Gimana bisa variabel independen teman-teman, aktivitas menurun, aktivitas fisik menurun, berpengaruh terhadap HbA1c. Nah, ini pure teman-teman coba koneksiin. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa gunakan Gemini, ChatGPT, atau AI lain buat teman-teman bikin alurnya. Nah, setelah teman-teman punya alurnya, gimana variabel independen teman-teman itu berpengaruh terhadap variabel dependen, gimana aktivitas fisik itu berpengaruh terhadap HbA1c. Nah, teman-teman coba jelaskannya. Efeknya akan seperti apa? Ya, dari penyakit diabetes kita tahu, penyakit diabetes ini komplikasinya banyak ya. Bisa menyebabkan DFU, diabetic foot ulcer, serangan jantung, dan lain sebagainya. Oke, kalau teman-teman udah bisa membuat kerangka teori, selanjutnya kita bahas tentang kerangka konsep. Kerangka konsep ini lebih mudah lagi untuk bikinnya. Kita tinggal mengidentifikasi aja apa yang menjadi variabel independen, variabel dependen, dan juga variabel-variabel perancu. Nah, ini adalah contoh dari kerangka konsep. Jadi kita tinggal mengidentifikasi mana yang menjadi variabel dependen, mana yang menjadi variabel independen, dan juga variabel-variabel perancu yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari penelitian kita. Nah, satu yang aku tadi lupa jelasin bahwa variabel-variabel perancu ini harus muncul juga di kerangka di kerangka teori. Nah, jadi hal-hal ini ya, mekanisme-mekanisme lain dari
timbulnya atau dari fluktuasinya nilai HbA1c itu mungkin bisa dipengaruhi oleh perubahan fisiologis, komorbid, dan juga kalau diabetes kita tahu mungkin ada kaitan genetik juga. Nah, itu harus muncul di bagian kerangka teori. Nah, gampang kan untuk bikinnya? Nah, sekian videonya. Semoga teman-teman yang mengerjakan bab 2 skripsi diberi kemudahan dan juga teman-teman bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Aku Muhammad Tata Hakim di Lab Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.